Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabaniati dari tingkat 1B, program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa. Agama jika dalam konteks sosial masyarakat berperan sebagai transformasi sosial dari yang adanya konflik menjadi sesuatu yang lebih baik dan damai. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa agama dapat menjadi saran dialog untuk kehidupan sosial manusia dalam menciptakan perdamaian dan ketentraman sosial. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki konsep-konsep yang harus dipahami sebelum memahami maknanya. Konsep-konsep dasar dari persatuan dan kesatuan yaitu persatuan, kesatuan, bangsa, integritas, nasionalisme, dan patriotisme. Secara sederhana, persatuan memiliki arti gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia jika tidak menjadi perhatian akan mengganggu persatuan bangsa Indonesia, di antaranya ketidakadilan. Ketidakadilan adalah perlakuan yang tidak sama terhadap seseorang di dalam kehidupan masyarakat. Ketidakadilan sosial tampak pada perbedaan perlakuan terhadap berbagai lapisan sosial dalam masyarakat. Ketidakadilan umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dan mengusung perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, ada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai bagian dari legal system tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum atau legal substance dan budaya hukum atau legal kultur. Roger Cotteler dari University of London telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial. Hal ini adalah sejalan dengan pendapat William Evans yang telah mengemukakan teorinya tentang struktur hukum dalam hubungan interaksi antara lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga non-hukum yang saling mempengaruhi. Ada juga contoh sikap yang akan tampak dari lingkungan bermasyarakat dan mencerminkan persatuan dan kesatuan di antaranya. 1. Bergotong royong dan ikut serta dalam kerja bakti di lingkungan rumah. 2. Menjaga kerukunan dan semangat kekeluargaan terhadap tetangga. 3. Tidak menyelesaikan masalah sosial sendirian, melainkan bersama-sama. 4. Bergaul dengan warga yang tidak membedakan agama, suku, dan ras. Yang kelima, ramah bergaul dengan semua orang. Yang keenam, menghadapi budaya lain. Yang ketujuh, sikap dan bersedia membantu. Yang kedelapan, tidak mencongkak. Terdapat 10 ayat Al-Quran yang menjelaskan
mengenai persatuan dan kesatuan. Namun di sini saya akan membacakan satu surat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina taqarruqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lakum adzabun adim. Yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Juga terdapat 5 hadis yang menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan. Namun di sini saya akan membacakan satu saja hadis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina lil mu'minina ka bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wasabbik as-sabah. Sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti bangunan, yang sebagian menguatkan sebagian lain, dan Nabi SAW menggabungkan jari tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa dari Abu Ayyub. Ada pula kesimpulannya, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan umat beragama adalah salah satu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Sebab toleransi agama merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. Untuk itu, kerukunan umat beragama sangat penting dilakukan dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan hidup warga masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.